Islamic Brotherhood Television. Mudah-mudahan anak saya nih Bib, yang mungkin sholatnya saya kepengen tuh anak saya sholat selalu berjamaah gitu Bib. Amin ya Khususnya Rabb. sholat subuh. Jadi saya selalu tiap subuh bangunin anak saya biar dia berjamaah. Amin. Bagaimana caranya gitu supaya saya cuma berdoa terus anak saya tanpa saya bangunin, tanpa saya gedor sampai saya menangis Bib. Ya. Supaya anak saya sholat subuh gitu. Ya, Karena amin. saya tahu betul sholat Amin. subuh betapa banyak pahalanya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi saya mohon doa Habib, mudah-mudahan doanya mungkin insyaallah biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya rasa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal doa kepada anak, baik pertanyaan ibu maupun yang di sini tadi yang anaknya minta supaya gampang bangun subuh dan lain sebagainya. Singkat saja ibu semua, saya minta tolong, sekali lagi tolong. Kalau ada ibu yang punya anak, maaf, nakal, bandel, susah dibilangin, ngelawan dengan orang tua, tolong jangan sekali-kali ibu sumpahin. Jangan sekali-kali disumpahin. Sebab sekali ibu sumpahin, sengaja atau tidak sengaja, mungkin ibu emosi, ibu sumpahin. Hati-hati, sumpahan seorang ibu itu gobol di sisi Allah. Ibu kalau lagi doain anak, itu nggak ada pemisah antara ibu dengan ibu punya doa. Doa ibu naik ke langit, Allah gobolkan. Jadi kalau ibu sumpahin anak, kemudian sumpahan itu diterima oleh Allah, tahu-tahu anak ibu kena bencana, ibu sendiri yang susah. Betul? Betul? Nah sekarang nih anak nakal, tuh ibu marah, anak setan loh. Akhirnya besoknya tuh anak betul-betul jadi anak setan. Nyekek ibunya, lebih kurang ajar lagi. Na'udzubillah. Jangan, Bu. Kira-kira ibu bisa gak marah tapi ngedoain? Ayo testing. Lagi marah sama anak, emang pinter loh. Bisa gak? Coba jajal. Nu anak nu kita lagi kesel, anak kurang ajar. Emang anak soleh loh. Ayo bisa gak? Bisa gak? Kalau ibu bisa doa kepada anak ibu, untuk anak ibu dalam keadaan marah, insya Allah anak-anak ibu akan menjadi anak-anak yang baik. Enggak usah khawatir soal tadi. Ini keumpamanya anaknya susah bangun pagi. Begitu dibangunin nggak susah. Ada si ibunya bilang, lu kalau udah tidur kayak mayit lu. Akhirnya anaknya betul-betul besok tidurnya 20 jam. Na'udzubillah. Jadi belajar, jangan nyumpahin anak. Ibu mau marah silakan, mau pukul anaknya selama tidak melukai silakan, mau marah bagaimana caranya kepada anak silakan, tapi jangan sekali-kali nyumpahin anak. Banyak-banyak doain anak insya Allah. Nah sebagai penutup saya sampaikan dulu ada seorang imam besar Bu, namanya Bisri Al-Hafi. Bisri Al-Hafi masa mudanya tukang mabok Bu. Tiap malam harta benda warisan abahnya dia pakai buat judi, main perempuan, buat minuman keras, saudara. Tapi dia punya seorang ibu. Ibunya sedih melihat anaknya mabok. Tiap hari malam pulang mabok. Tapi ibunya tidak pernah putus asa mendoakan anaknya. Tiap malam dia berdoa, dia nangis kepada Allah, minta supaya anaknya dapat hidayah. Kemudian anaknya kalau pulang malam nih, jam 1, jam 2 pagi ketok pintu udah mabok. Teler. Ibunya tetap setia, dituntun tuh anaknya, ditaruh di tempat tidurnya, dibuka sepatunya, ibunya langsung tahajud, minta kepada Allah supaya anaknya diberikan taufik dan hidayah. Itu bukan sehari 2 hari Bu, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Akhirnya beberapa tahun kemudian waktu yang diharapkan oleh si ibu datang saudara. Nih Bisri Al-Hafi lagi mabok, pulang tengah malam di jalanan, ngelihat ada selembar kertas disobek, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Cuman itu kertas udah kotor, orang lalu lalang diinjak-injak. Akhirnya apa? Dia ambil itu kertas. Begitu dia ambil itu kertas, dia lihat ada tulisan Allah diinjak orang, dia marah-marah. Kurang ajar, nama Allah direcehkan, nama Allah diremehkan. Pokoknya mulutnya udah kurang ajarin orang, nggak tahu diri lah. Kemudian dia pulang ke rumah. Begitu ketok pintu masih mabok nih. Dia bilang, ibu, ini Bu, ada tulisan nama Allah diinjak orang Bu. Dia nggak terima, saya nggak redo Bu. Bu tunggu dulu. Akhirnya dia bersihkan itu kertas, dia ambil satu kotak, dia taruh dalam kotak, dia wangikan itu kotak. Dia tutup, ibunya lagi liatin, nih anak punya kerjaan. Akhirnya begitu nih anak tidur,
Ini ibu sujud syukur kepada Allah, mohon ya Rabb, anakku nggak pernah menyebut namamu ya Allah. Anakku nggak pernah berzikir ingat kepada engkau ya Allah. Sholat juga enggak. Tapi malam ini ya Allah, dia pulang, dia marah, namamu dihinakan. Dia marah, namamu dikotori. Dia marah ya Allah. Dia wangikan kau punya nama ya Allah. Ya Allah, jadikan ini awal petunjukmu. Jangan kau tarik lagi, ini cahaya darimu ya Allah. Sadarkan aku punya anak. Si ibu sujud, tahajud itu malam mohon. Si anak apa begitu tidur, dia ngimpi saudara. Mimpi. Dalam mimpinya dia bertemu satu sosok yang begitu bersih, bercahaya, suaranya penuh wibawa, yang mengatakan kepada Bisri, ya Bisri, absir, terimalah kabar gembira. Hari ini kau sucikan nama Allah, hari ini kau muliakan nama Allah, hari ini kau tinggikan nama Allah, maka mulai hari ini namamu akan disucikan oleh Allah, namamu akan dibersihkan oleh Allah, kedudukanmu akan ditinggikan oleh Allah. Kaget Bisri bangun dari tempat tidurnya. Begitu bangun dia nangis, ya Allah, aku ini Bisri ya Allah, Bisri yang gak pernah sholat, Bisri yang gak pernah zikir, Bisri yang selalu lupa kepada engkau ya Allah. Hari ini baru sekali Bisri ingat kepada engkau ya Allah. Tahu-tahu engkau ingin membersihkan dosaku, engkau ingin mensucikan aku. Sujud Bisri ya Rabb, malam ini aku taubat, gak akan berbuat dosa lagi kepadamu. Itu saat itu juga dia berbersih diri, dia ambil wudhu, dia sholat. Ibunya begitu lihat anaknya mulai sholat subuh, senang luar biasa. Enggak sampai di situ. Paginya Bisri menghadap ibu, ibu maafkan aku ibu, ridhokan aku ibu. Selama ini aku sudah bikin susah ibu, bikin ibu menangis. Semalam bu aku Bisri mimpi, dia ceritakan mimpinya. Karena itu ibu ridhokan aku. Saat ini Bisri ingin berangkat ke negeri ini, ke negeri ini, ke negeri ini untuk menuntut ilmu. Doakan ibu, ibunya nggak larang. Kalau kau untuk ilmu ya nak, silakan kau berangkat, kau pergi. Ibu ridho, walaupun kelak kau tak bertemu lagi dengan ibu. Berangkat ini Bisri. Singkat cerita puluhan tahun orang nggak tahu saudara kabarnya. Akhirnya begitu suatu ketika orang-orang kampungnya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya bikin haji. Rame-rame bikin haji ke Mekah. Begitu sampai di Mekah dia lihat ada satu majelis penuh murid-murid yang ngedengerin. Begitu dilihat yang ngajar adalah Bisri Al-Hafi. Subhanallah. Bu. Doa siapa? Doa siapa? Nah kalau udah soleh begitu yang untung siapa? Makanya anak serusak apapun jangan disumpahin. Doain yang bagus agar anak kita semua insya Allah menjadi anak yang soleh. Yang